Nah, ini jadi di bab yang akan menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sahabat Nabi siapa udah kita pahami, udah kita pernah kita bahas di ilmu hadis. Dan yang akan disebutkan pertama kali pastinya adalah sahabat Nabi Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau ini sahabat afdhalus sahabah. Ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan sepakat kalau mau dibahas, walaupun ini pembahasan tidak terlalu penting, tidak perlu dibahas, dikaji, diperdebatkan buat apa. Cuman kalau mau mengikuti pendapat ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka sepakat afdhalus sahabah adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa huwa ahaqqu bil khilafah, dan beliau juga orang yang paling tepat, paling pantas untuk menjadi khalifah ketika Nabi wafat. Beliau tidak ada yang lebih pantas itu Imam Ali, cuma Imam Ali ngalah, itu omongan orang kelompok sesat, sesat. Kalau Imam Ali dan omongan itu sebetulnya merendahkan martabat Imam Ali. Kalau Imam Ali memang beliau merasa beliau lebih pantas dari Abu Bakar As-Siddiq, tidak mungkin Imam Ali diam. Karena ini khilafah, bukan khilafah jabatan seperti sekarang, bukan. Ya, ini khilafah Nabi. Ini al-haq wal batil. Jadi kalau Imam Ali merasa beliau pantas, tidak mungkin beliau Ali bin Abi Thalib, Laithul Kataib, Ali Al-Qarrar, beliau pemberani, la yakhaf fillah laumata laim, tidak takut di jalan Allah siapapun pasti dilawan sama Imam Ali. Kalau umpama beliau yakin bahwasanya beliau lebih pantas dari Abu Bakar As-Siddiq, pasti beliau akan menuntut hal tersebut. Tapi buktinya tidak, beliau membaiat, bukan hanya baiat, beliau ikut andil di kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau jadi wazirnya, jadi menteri, jadi ashabus syura, jadi orang-orang yang dijadikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk diajak musyawarah. Jadi jelas sudah bahwasanya yang pantas jadi khalifah memang Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Umar bin Khattab mengatakan kalau di dalam sholat saja Nabi memasrahkan sholat kita kepada Abu Bakar, apalagi masalah dunia. Nah, jadi seakan-akan tanda dari Nabi ketika Nabi mau wafat, Abu Bakar suruh jadi imam, itu tanda bahwasanya ketika aku wafat, imam di dunia Abu Bakar As-Siddiq. Kalau imam sholat, Nabi rela Abu Bakar menggantikan posisi beliau, apalagi di urusan dunia, di jabatan siasa. Gitu. Makanya beliau afdhalus sahabah dan orang paling pantas untuk menjadi khalifah, dan beliau kalau dikaji memang banyak momen-momen beliau yang spesial bersama Nabi Muhammad SAW. Dikatakan di sini Jubair bin Mut'im, beliau mengatakan, aku melihat ada perempuan datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ini perempuan berkata, ya Rasulullah, kalau aku datang lagi, tapi aku tidak menemui engkau, artinya engkau sudah tidak ada, sudah ajal, maka kepada siapa aku mengadu? Fati Abu Bakrin, datang ke Abu Bakar, katanya. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku melihat Rasulullah waktu itu bersama Nabi cuma 5 orang, 2 budak, 2 perempuan, dan 1 Abu Bakar As-Siddiq. Awwalu man amana minar rijal. Pertama kali yang masuk Islam dari laki-laki adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Diriwayatkan oleh Abu Darda, suatu hari Nabi lagi duduk, tiba-tiba datang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq datang, kelihatan datang itu cepat-cepat dan dalam keadaan lagi marah. Kenapa kata Nabi? Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, aku dan Umar lagi cekcok. Ya, namanya sahabat manusia, pasti
Jadi jangan kita kira sahabat itu seperti malaikat. Jangan salah. Sahabat tidak seperti malaikat. Sahabat kadang berbuat salah. Sahabat kadang teledor. Untuk itulah fungsinya sahabat. Kalau sahabat, misalkan seperti malaikat, mana hukum-hukum yang akan turun? Kan begitu. Karena sahabat tidak seperti malaikat, disitulah banyak hukum-hukum yang turun, yang bisa kita terapkan, yang kita amalkan, yang kita nikmati. Jadi datang Abu Bakar, ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, aku cekcok sama Umar, aku datangi rumahnya, aku minta maaf, tidak diterima permintaan maafku. Jadi masih marah juga Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Abu Bakar melapor ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setelah suruh Nabi duduk, yang firullahu laka ya Abu Bakar. Jangan takut wahai Abu Bakar, dosamu diampuni sama Allah. Kata Nabi, jangan takut wahai Abu Bakar. 3 kali dosamu diampuni sama Allah. Kemudian Sayyidina Umar menyesal, menolak permintaan maaf Abu Bakar. Datang Sayyidina Umar ke rumah Abu Bakar, pengen minta maaf. Dekati Abu Bakar. Di mana? Sama Nabi. Datang ke Nabi, minta maaf sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatama'ara wajhun Nabi. Di sini diriwayatkan ketika Nabi melihat Sayyidina Umar, muka Nabi memerah. Nabi marah. Nabi marah. Bayangkan ini Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang berbuat salah kepada Abu Bakar. Umar bin Khattab juga kekasih Nabi Muhammad SAW, juga mertua Nabi, bukan sembarangan orang. Habis ini nanti kita baca fadilah hadis tentang Umar bin Khattab, banyak juga pujian Nabi untuk Umar. Ya tamakar, muka Nabi itu ngelengos sambil marah, sampai Abu Bakar kesian sama Umar bin Khattab. Nabi tidak ngomong. Nabi kalau marah kan, kalau bukan hal yang halal haram, cuman mukanya berubah. Dan Abu Bakar paham, ini Nabi lagi marah. Sampai hatta ashfaqa Abu Bakrin, sampai Abu Bakar yang kesian. Kesian kenapa? Kesian melihat kondisi Umar, lihat Nabi marah sama dia. Ya Rasulullah, ana azlam. Ya Rasulullah, aku yang lebih bersalah, kata Abu Bakar. Maafkan. Tidak apa-apa. Yang lebih salah aku ya Rasulullah. Ini Abu Bakar memintakan kepada Nabi maaf untuk Umar. Sudah Abu Bakar tidak jadi marah, yang marah Nabi. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Inna Allah ba'athani ilaikum fakultum kadabta wa qala Abu Bakrin sadaqta. Kata Nabi, wahai umatku, wahai ma'syarul qaum, ketika aku diutus oleh Allah kepada kalian, kalian itu semua mengatakan kau pendusta, kecuali Abu Bakar sadaqta. Jadi itu momen yang tidak bisa dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika aku diutus kepada kalian, kalian semuanya mengatakan kadzabta, pendusta. Di riwayat lain, Nabi Muhammad SAW, illa kanat lakum kabwa, illa Abu Bakar. Setiap aku mengajak orang masuk Islam dulu, semua ada taraddud, maju mundur, mikir dulu, mau atau tidak, terima atau tidak, illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar langsung percaya. Itu yang tidak bisa dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalian dulu ngatai aku pendusta, Abu Bakar tidak sodakta. Wawasani binafsi omali, Abu Bakar ini menghabiskan waktunya, tenaganya, hartanya untukku, kata Nabi. Berapa budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan budak ini yang dimerdekakan dengan harga-harga yang mahal. Bilal dibeli. Umayyah katakan, kalau Abu Bakar mau beli, umpama sekarang misalkan 500.000, aku kasih. Karena udah pegel sama Bilal. Tapi karena aku tahu ini Abu Bakar butuh, aku kasih harga 50 juta. Sama Abu Bakar diterima, dibeli. Perbandingan harganya. Mahal Bilal dibeli oleh Abu Bakar. Dan Bilal bukan satu. Berapa puluh, di antaranya wanita bahkan, yang dibeli oleh Abu Bakar Siddiq dan dimerdekakan. Sampai ayahnya Abu Quhafah mengatakan, ya walad, wahai anak, coba kau beli budak-budak yang keker. Biar apa? Biar jadi bodyguardmu. Jangan kau habiskan hartamu budak.
Bilal, perempuan, Amir bin Fahira, perempuan-perempuan, laki-laki yang biasa, yang tidak punya tenaga. Apa kata Abu Bakar? Ya abati, wahai ayahku, yang aku inginkan ridho Allah dan ridho Rasul. Jadi yang diinginkan oleh Abu Bakar bukan biar jadi bodyguard, tapi apa? Ingin dapat ridho Allah dan ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasani binafsi wa mali. Fahal antum tariku di sahibi, bisa tidak kalian tuh tidak mengganggu kekasihku sahabat? Itu kata Nabi tadi. Jadi setelah itu, fama udhiya Abu Bakrin ba'daha. Abu Bakar tidak pernah diganggu setelah itu. Setelah kejadian ini, tidak ada yang berani mengganggu Abu Bakar. Karena Nabi yang mengatakan, bisa tidak kalian tinggalkan sahabatku. Artinya jangan ganggu, jangan usik sahabatku. Ini yang buat marahnya Umar bin Khattab. Juga kekasih Nabi. Termasuk mertua Nabi. Khalifah. Banyak keutamaannya. Tapi lihat, ketika yang diganggu Abu Bakar As-Siddiq, ini pesan. Pesan buat kelompok-kelompok yang datang setelah Nabi. Yang lidahnya berani, mencaci, menghina Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena ini nanti di akhirat. Fahal antum tariku di sahibi. Tidak baca dia hadis ini. Kata Nabi, bisa tidak kalian jangan usik sahabatku Abu Bakar As-Siddiq. Karena yang bakal marah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu suatu hari Umar bin Khattab, sudah disebutkan di sini. Umar bin Khattab, beliau ditanya oleh seorang tabi'in. Murid-muridnya, siapa yang afdal, wahai Umar? Anta am Abu Bakrin? Wahai Umar, siapa yang lebih mulia? Inti Abu Bakar. Karena Sayyidina Umar juga Al-Mulham. Sayyidina Umar itu julukannya Al-Mulham, yang diberikan ilham, kata Nabi. Diberikan ilham dari Allah. Di zaman Nabi, bayangkan. Biasanya murid itu setelah wafat gurunya, baru Allah bukakan semuanya. Kalau masih gurunya masih hidup, cuma itu pintu dibukakan. Kalau gurunya meninggal dibukakan kalau biasanya itu kebanyakan. Kecuali beberapa murid. Ini Sayyidina Umar di zaman Nabi, dijuluki oleh Nabi Al-Mulham, yang diberi ilham oleh Allah. Karena pemikirannya yang luar biasa. Firasatnya yang begitu panjang. Sayyidina Umar ditanya oleh murid-muridnya, siapa yang afdal, inti apa Abu Bakar? Apa jawab Umar? Lailatul fil ghar khairun min Umar wa ali Umar. Lailatul fil ghar khairun min Umar wa ali Umar. Satu malam saja, kata Sayyidina Umar, ketika Abu Bakar di Gua Thawr bersama Nabi pas hijrah, kan di Gua Thawr itu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Kata Sayyidina Umar, satu malamnya saja. Itu lebih afdol dari Umar dan keluarga Umar. Jangankan semua Abu Bakar, pengen inti bandingkan sama anak. Satu malam dari kehidupan Abu Bakar ketika dia bersama Nabi Muhammad di Gua Thawr, itu lebih afdol dari Umar dan dari semua keluarga Umar. Jadi tidak usah dibandingkan sama anak. 3 hari 3 malam berduaan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Thawr yang begitu sempit Gua Thawr. Gua Thawr itu kalau kita naik mungkin cukup sholat imam makmum, mepet-mepetnya 2 makmum, sempit sekali Gua Thawr. Bukan gua tuh masuk ke dalam, tidak, sempit, cukup 2 orang duduk udah, sama barang mungkin. 3 hari 3 malam bersama Nabi. Apa yang terjadi di antara Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq? Apa yang Nabi berikan kepada Abu Bakar? Apa yang Nabi kasih kepada Abu Bakar daripada sir, asrar, daripada amdad, daripada ulum, daripada ulum. Makanya kata Sayyidina Umar, satu malam di Gua Thawr itu lebih afdol dari Umar dan keluarga Umar. Jangan mau dibandingkan semuanya. Itu beda luar biasa. Thaniyatnain idhuma fil ghar idh yaqul li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, kata Allah. Dan ulama Al-Imam Suyuti mengatakan, coba bandingkan bagaimana Allah memuliakan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak Allah berikan kepada Bani Israel. Ketika Bani Israel bersama Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Udah kelihatan tuh, di ujung sana laut, di depan mereka laut.
Nabi Musa dan Bani Israel, di belakangnya Fir'aun beserta pasukannya ratusan ribu. Falamma tara al-fi'atan qala inna lamudrakun. Ketika dua kelompok tadi saling bertatapan, kata Bani Israel, wahai Musa, kita pasti ketangkep. Kenapa? Laut belakang kita. Di depan kita laut, di belakang kita Fir'aun. Pasti ketangkep kita. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Kata Nabi Musa, tidak. Inna ma'iya, bersamaku, ma'iya rabbi, Tuhanku. Sedangkan ketika Abu Bakar sedih, takut ketahuan sama musyrikin Mekah yang ngejar Nabi di Gua Thor, apa kata Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Bedanya ma'i sama ma'ana. Kalau di situ lil mutakallim, wahdu, untuk dia sendirian. Tapi kalau di Gua Thor, Abu Bakar, Allah jadikan 3 Abu Bakar As-Siddiq. Domir nahnu, domir jamak, aqallul jamak salasa. Jamak itu paling sedikitnya nahnu 3. Berarti siapa di situ 3? Allah, Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan ma'iyah di situ. Ini satu markobah. Allah barengkan Abu Bakar bersama Allah dan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Bani Israel, banyak juga Bani Israel pada saat itu. Tidak Allah barengkan. Kata Nabi Musa, inna ma'i ya Rabbi sayahdin. Ma'i. Bukan ma'ana. Seharusnya lebih berhak mereka untuk dipakaikan domir ma'ana, karena mereka lebih banyak. Tapi tidak. Tidak Allah berikan kepada Bani Israel, Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ma'iyah, kebersamaan. Kebersamaan Allah gabungkan Allah, Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan Bani Israel kebersamaannya ada Allah ikutkan. Cuman Musa sama Allah. Kata Musa, inna ma'i, bersamaku, bukan bersama kita, bukan. Bersamaku. Ini satu kedudukan yang luar biasa. Oke, Lailatul fil ghar khairun min Umar wa ali Umar. Satu malam di Gua Thor itu lebih afdal dari Umar dan dari semua keluarga Umar. Itulah kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Nah,